Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom juga buat jemaat-jemaat yang menyaksikan ibadah live streaming dari rumah masing-masing. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh masuk lagi di dalam hadirat Tuhan. Tuhan sudah memberi hidup yang baru, nafas yang baru pada pagi hari ini. Itu semua karena kebesaran kasih Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Karena sungguh Dia Allah yang besar. Kasih setianya begitu besar bagi setiap kita. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Sungguh tiada kata yang bisa melukiskan indahnya kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Sungguh tidak ada kata yang bisa melukiskanmu ya Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Darimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari saya undang seluruh jemaat kita bangkit berdiri dan kita katakan sungguh besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, Begitu nyata kasih-Mu bagi setiap kami. dari sepanjang hidup. Terima kasih Bapa. Darahmu
boleh menjadi yang segalanya, lebih dari yang apapun yang ada di dunia ini di dalam hidup kita. Sekali lagi kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Amin. Segalanya ku mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita katakan ku tinggikan. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau segala-galanya di dalam hidup kami. Haleluya. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi kita katakan, di dalam roh-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Bawa kami lebih lagi di dalam hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat segalanya. Haleluya. Haleluya. Ku menikmati kasih-Mu. Engkau Bapa yang baik. Ku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih atas segalanya kebaikan-Mu ya Tuhan. Sungguh kasih-Mu tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Sungguh ku menikmati Tuhan kebesaran-Mu. Oh haleluya. Gloria la 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 bara bara ya sudah la 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 la. Haleluya. Gloria la 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 bara ya sudah la 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 la. Oh terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu meninggikan Engkau di dalam hidup kami. Gloria la 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 la. Biarlah bibir mulut kami selalu menaikkan pujian pengagungan hanya bagi-Mu ya Bapa. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah.
inilah komitmen dari setiap kami. Kami akan terus meninggikan Tuhan. Kami akan terus memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sungguh saudara, kita bersyukur ya. Sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita setiap hari mengalami banyak hal yang luar biasa, amin. Saudara menikmati kasih Tuhan. Sungguh Dia Yesus kita yang dahsyat. Alangkah indahnya hidup anak Tuhan. Mari bersama kita katakan alangkah indahnya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Sekali lagi kita katakan alangkah indahnya. Setiap kita hidup di dalam Tuhan, ada berkat Tuhan. Indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh alangkah indahnya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan Mari kita katakan Yesus ku dahsyat. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus dahsyat. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Amin. Saudara yakin Tuhan kita dahsyat? Yakin? Oleh sebab itu jangan ragu ya. Buat setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita pasti akan mengalami keindahan. Dari hari ke hari, indahnya hidup bersama Tuhan akan kita nikmati. Oleh sebab itu yakinkan dirimu bahwa Yesus kita dahsyat, kita tidak akan ragu ikut Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar
dahsyat, amin. Setiap hari kita bisa menikmati indahnya kedahsyatan Tuhan di dalam hidup kita. Sungguh tidak ada terukur kasih besar, kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Selalu baru dan setiap hari besar, karena Dia Allah yang setia bagi kita, amin. Mari kita katakan tiada terukur besar kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, Panjang dan lebarnya melebihi lautan. sungguh jauh tinggi mengatasi langit. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalam
Sungguh saudara menikmati kasih setia Tuhan. Sungguh saudara merasakan Tuhan Yesus itu baik. Mari bersama kita katakan, kasih setiamu besar selamanya. Sungguh kasih setia Tuhan besar di dalam hidup kita. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita katakan, kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Sungguh kasih setia Tuhan besar di dalam hidupku. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Sungguh bagi setiap kita yang merasakan Tuhan Yesus itu baik, Dia ada di tempat ini. Mari lebih lagi kita nikmati kehadiran Tuhan di tempat ini, karena sungguh Dia nyata di tempat ini. Mari kita masuk lebih lagi untuk mau menyembah Tuhan. Amin. Yesus. Ku menyembah dalam Kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih
Kami rindukan, kami biarlah kehadiran-Mu dirasakan, dinikmati. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Mari kita agungkan Tuhan kita yang ada di tempat ini. Glory, glory, hallelujah. Sungguh segala hormat, segala pengakuan hanya bagi-Mu Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, glory, hallelujah. Ya Yesus, oh segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita katakan glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Hallelujah, puji-Mu. Hallelujah, puji-Mu. Oh sungguh Tuhan, kami bersyukur Engkau mau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kalau Engkau ada di tengah kami, maka tidak ada hal yang mustahil. Kami percaya segala sesuatu akan menjadi mungkin bagi kami. Karena ada Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang berkuasa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari ya Roh Kudus berbicaralah lebih lagi bagi setiap kami. Nyatakan firman-Mu, nyatakan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah setiap kami boleh punya hati yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh mengerti ya Roh Kudus, apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus sungguh kami bersyukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan, betul? Dia adalah pemegang kuasa tertinggi di bumi dan di surga. Dia sanggup melakukan apa saja. Segala perkara dapat dia lakukan. Dan perkara-perkara yang telah dia lakukan adalah perkara-perkara yang ajaib. Ya, yang ajaib. Dan saya percaya kita semua dan mungkin ada di antara kita yang juga sudah mengalami perkara-perkara ajaib di dalam hidup kita. Satu hal yang pasti bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Betul? Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia pernah membelah laut, laut dijadikan jalan raya. Kalau dulu dia pernah meneduhkan badai. Kalau dulu dia pernah memelekkan mata orang buta. Membuat yang lumpuh berjalan. Membuat yang mati bangkit. Kuasa yang sama masih ada sampai hari ini. Karena apa? Tuhan Yesus kita tidak berubah.
Katakan, Tuhan Yesusku tidak berubah. Haleluya. Apapun yang saudara alami hari ini, mungkin saudara dan saya sama mengalami pencobaan dan ujian kehidupan yang tidak pernah habis-habisnya. Tapi ketahuilah, Tuhan Yesusmu tidak berubah. Kuasanya masih nyata sampai pada hari ini. Hari ini kita akan melihat salah satu karya yang Tuhan Yesus pernah lakukan ketika dia berada di dalam dunia ini. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Kita akan baca bersama-sama Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Sebuah kisah yang luar biasa yang tercatat di dalam Alkitab yang diwariskan bagi kita semua. Mari kita melihat apa yang Yesus lakukan. Judul perikopnya di sini adalah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Jadi ini ada dua rombongan ya. Rombongannya Tuhan Yesus yang akan masuk ke kota Nain. Dan ada rombongan orang mati yang akan keluar dari pintu gerbang kota Nain untuk menguburkan orang mati. Ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Orang mati sebetulnya udah gak bisa dengar apa-apa. Tetapi ketika perkataan firman itu diucapkan oleh Yesus yang tidak berubah, kuasanya menembus. Sehingga yang mati pun melek. Ayat 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ini adalah kisah nyata. Ini bukan sebuah dongeng. Yesus pernah hadir di dalam dunia dan dia banyak sekali melakukan mujizat-mujizat untuk menolong orang-orang yang susah. Peristiwa ini adalah peristiwa yang pernah terjadi. Sebuah kisah nyata. Ya, sebuah kisah nyata. Saya mulai dari yang pertama. Yesus pergi ke Nain. Yesus adalah pembuat mujizat sejati. Ya, pembuat mujizat sejati. Siapa pembuat mujizat sejati? Tuhan Yesus. Karena apa? Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Segala kuasa saya katakan ada di tangannya. Di bumi dan di surga. Haleluya. Di dalam ayat 11 dikatakan tadi, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Yesus pergi ke Nain. Peristiwa ini terjadi sebelumnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya, jadi dari Kapernaum Yesus datang ke Nain. Apakah itu sebuah kebetulan? Apakah ini sebuah kebetulan? Saya mau katakan, Yesus tidak pernah bekerja kebetulan. Dia selalu bekerja dengan pasti. Dia selalu bekerja secara terencana. Jadi saya mau katakan, perjalanan dari Kapernaum ke Nain adalah sebuah rencana. Telah dirancang oleh Tuhan.
Dia tahu apa yang akan dilakukannya. Kapernaum, Nain, itu kalau di dalam peta Alkitab dikatakan lebih kurang 20 sampai 25 mil jauhnya. Kalau kita kilometerkan, 1 mil itu 1,609. Jadi ya kira-kira 32 sampai 40 kilometer. Dia harus berjalan dari Kapernaum menuju ke kota Nain ini. Ya, perjalanan ini memakan waktu tentunya. Ya, kalau orang biasa jalan, ya kalau santai gitu ya, paling enggak 1 jam itu 4 kilometer. Ya, kalau agak cepat dikit ya 5 kilometer. Kalau cepat banget itu paling 1 jam itu 8 kilometer. Anggaplah Yesus berjalan dengan kecepatan tinggi 8 kilometer. Jadi paling enggak mereka membutuhkan waktu 4 sampai 5 jam untuk sampai di kota Nain. Suatu perjalanan yang panjang. Jauh-jauh pergi ke situ ya. Tuhan Yesus terencana di dalam dia melakukan sesuatu. Ada rencana, ada sesuatu yang akan dilakukannya di Nain ini. Sehingga dia meluangkan waktunya berjalan jauh-jauh bersama dengan rombongan menuju ke kota Nain. Apakah Tuhan Yesus tahu bahwa di sana akan ketemu dengan orang mati? Tahu. Saya katakan tadi, Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang maha tahu. Tidak perlu ada orang yang WA kepada dia baru dia tahu. Dia tahu persis. Ya, dia tahu persis apa yang ada di sana. Saya mau katakan kepada kita semua, tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya berada di tempat ini pada pagi hari ini, tidak kebetulan. Ada di dalam rencana Tuhan. Ya, Tuhan merencanakan engkau dan aku menerima firman ini pada hari ini. Dia Allah yang maha tahu. Tidak ada yang kebetulan. Saya mengalami sesuatu yang tidak kebetulan ini di dalam hidup saya. Saya terlahir di dalam keluarga sederhana yang tidak punya harapan untuk pernah pergi ke Jawa. Itu jauh dari angan-angan karena melihat situasi keluarga yang makan aja kurang. Bagaimana mungkin bisa mengirim seorang anak pergi ke Jawa? Sehingga pada waktu itu ketika kakak-kakak kelas saya, mereka SMA pergi ke kota Kupang. Mereka mau kuliah ke Jawa. Mereka naik pesawat terbang. Kalau ada pesawat terbang lewat, saya melihat ke atas. Bisa enggak ya? Bisa enggak? Saya punya cita-cita. Tetapi cita-cita itu saya tanam. Kenapa? Karena melihat kondisi. Kondisi orang tua yang tidak memungkinkan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalau saya ada di tempat ini, itu karena Tuhan. Dia punya rancangan di dalam setiap kehidupan. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Yeremia 29 ayat 11. Kita baca ayat ini. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ternyata Bapak Ibu, bagi setiap kita ada rancangannya Tuhan. Mungkin pikiran kita nggak nyampe ya. Gak nyampe. Pikiran saya gak nyampe. Bagaimana mungkin anak orang sederhana bisa pergi ke Pulau Jawa? Biaya sopo kan gitu. Biayanya siapa? Tidak ada yang kebetulan. Tuhan mengetahui rancangan yang ada padanya tentang diriku. Dan benar. Saya berangkat ke Jawa bukan karena biaya orang tua. Saya hidup di Jawa bukan karena biaya orang tua. Bahkan saya dari Jawa mengirim biaya untuk orang tua di sana. Kenapa? Karena Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padanya tentang diriku. Dan dia bertanggung jawab terhadap rancangannya. Bagianku cuma satu. Hidup bersama dengan dia. Ini adalah modal kehidupan, hai kaum muda. Apapun keadaanmu, jangan pernah takut untuk masa depan.
Karena masa depan ada di tangan Tuhan. Karena itu bagianmu adalah melekat kepada Tuhan. Bagianmu adalah ikut di dalam rencananya. Jangan hidup semau gue. Saya bersyukur satu hal. Saya terlahir di dalam keluarga yang sederhana. Tetapi mama saya itu adalah seorang pendoa. Dia adalah seorang yang berdoa. Luar biasa. Kalau kita ada, itu karena ada doa orang-orang yang mendoakan kita. Dan itu membuat saya hidup di dalam Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Saya rindu apa yang saya baca di dalam Alkitab. Tentang bahwa Tuhan mengetahui rancangan yang ada padanya tentang diriku. Itu terjadi dengan sempurna. Tidak ada cara lain. Caranya adalah mendekat kepada Tuhan. Caranya adalah melekat kepada Tuhan. Karena apa rencananya? Rencananya dikatakan demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kami terlahir dari 3 bersaudara. Dan saya mau katakan 2 tidak bisa mencapai seperti apa yang saya capai. Kenapa? Respon terhadap apa yang Tuhan janjikan. Perlu respon dari kita. Orang tua kita boleh menjadi seorang pendoa. Orang tua kita boleh menjadi seorang pendeta. Orang tua kita boleh menjadi seorang hamba Tuhan terkenal sekalipun. Tetapi respon terhadap janji Tuhan itu adalah tanggung jawab masing-masing pribadi. Karena itu saya mau kasih tahu hari ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah merancang. Tapi bagianmu dan bagianku adalah ayo dekat sama Tuhan. Bagian yang kedua. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Haleluya. Untuk apa sih Tuhan Yesus kok jauh-jauh ke Nain ini? Ya, untuk apa? Ternyata di dalam ayat 12 dikatakan, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Haleluya. Ternyata Tuhan Yesus pergi ke Nain mau maisong. Mau ketemu orang mati. Ya, mau ketemu dengan orang mati. Kok pas banget ya? Ya. Pertanyaan saya, ini loh yang saya katakan tidak kebetulan itu tadi. Kok pas banget? Perjalanan 4-5 jam dari Kapernaum menuju Nain. Kok pas banget ketemu dengan orang mati ini? Seandainya Tuhan Yesus lebih cepat, Tuhan Yesus sudah masuk kota, orangnya keluar. Atau Tuhan Yesus terlambat, orangnya sudah pergi, baru Tuhan Yesus masuk kota Nain. Tapi ya kok pas? Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Tuhan Yesus tidak pernah terlalu cepat dan dia tidak pernah terlambat. Dia selalu yang namanya on time. Tepat waktu. Jadi kalau saudara saat ini sedang mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupmu, ingat waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik dan dia selalu bekerja di waktunya dia. Mungkin bagi kita waktunya Tuhan kapan? Mungkin bagi orang lain Tuhan kok telat. Halo, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Pas. Dan kita bersyukur. Lukas sebagai penulis kitab Lukas ini dia detail di dalam menceritakan siapa orang mati ini. Ternyata orang mati ini adalah anak laki-laki. Terus apa lagi? Anak tunggal. Anak esopo, anak janda. Lengkap. Anak laki-laki, kenapa disebutkan anak laki-laki? Karena pada zaman itu Bapak Ibu, anak laki-laki itu adalah harapan keluarga. Ya, harapan keluarga.
Jadi nanti kalau papa mama sudah tua, anak laki-laki ini yang akan bertanggung jawab untuk merawat, menghidupi orang tuanya sampai mereka nggak ada. Jadi sangat diharapkan sekali. Lalu juga diceritakan anak tunggal, berarti mek piro? Mek Sito mati pisan. Halo. Satu mati sekali. Lalu gimana? Perempuan pada zaman itu tidak bekerja kayak sekarang. Sekarang mah enak ya, perempuan bisa punya uang sendiri. Waktu itu nggak bisa. Perempuan tugasnya di rumah. Mana, masak, mengajar anak. Itu yang dilakukan oleh perempuan. Sehingga dia nggak punya apa-apa. Ya. Sehingga perempuan pada waktu itu sangat-sangat tergantung kepada suami. Ya, sangat tergantung kepada suami. Dan ada lagi budaya pada waktu itu yang cukup mengenaskan. Seandainya perempuan tidak punya anak laki-laki, cuma anak perempuan gitu ya. Lalu suaminya mati, apa yang terjadi? Dia gak bisa menikmati kekayaan suaminya, gak bisa. Semua kekayaan suami akan diserahkan kepada keluarga laki-laki. Capek enggak? Parah enggak situasi ini? Ya. Janda ini menangis, ya. Janda ini dia sedang bergumul dengan apa yang akan terjadi dengan dirinya. Suami sudah enggak ada, anak satu-satunya laki-laki enggak ada. Apa yang dia pikirkan? Yang dia pikir dia sudah bisa membayangkan apa yang terjadi dengan diriku. Ke depan aku akan hidup dari uluran tangan orang alias ngemis. Susah. Ya. Ketika Yesus berhadapan dengan orang yang semacam ini. Janda itu tidak pernah telepon Yesus. Yesus datang ngekenain. Yesus tidak pernah diminta oleh janda ini untuk melakukan sesuatu untuknya. Tetapi Yesus datang karena belas kasihan. Ada sebuah belas kasihan di dalam dirinya. Sekalipun jauh perjalanan, dia lakukan itu. Dia menemui seorang pemuda yang mati. Anak tunggal dari seorang janda. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seandainya pun pada saat ini ada di dalam diri kita keadaan semacam janda ini. Apakah Tuhan Yesusmu tidak melihat? Kita lanjut sekarang. Di ayatnya yang ke-13. Tuhan Yesus melihat dan berkata. Apa yang Tuhan Yesus katakan pada ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu bisa membaca, bisa merasakan. Sekalipun janda itu tidak ngomong, tapi setiap tetesan air mata janda ini diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Dia tahu kondisinya, dia tahu penderitaan janda ini. Dia tahu apa yang akan terjadi dengan janda ini. Dan janda ini sedang memikirkan hidupku pasti menderita. Keadaan di depanku tidak akan baik-baik saja. Keadaan di depanku akan menjadi hampa dan gelap. Siapa peduli? Kalau toh ada orang lain peduli sampai kapan? Kan gitu. Yesus tahu itu. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan dia berkata kepada janda ini, jangan menangis. Apakah orang susah tidak boleh menangis? Bukan itu maksudnya. Ya, orang susah boleh menangis, dia boleh melampiaskan isi hatinya, kesusahannya, kesedihannya. Namun perkataan Yesus ini menjadi sebuah pengharapan di dalam diri si janda. Opo wong iki ngomong jangan menangis. Ya. Yesus bertanggung jawab atas apa yang diucapkannya. Ketika Yesus berkata jangan menangis, dia tahu apa yang akan dia lakukan bagi si janda yang menderita ini.
Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk membuat masa depan janda ini menjadi cerah kembali. Dia tahu janda ini membutuhkan pertolongan. Dia tahu bagaimana caranya membuat hidup daripada janda ini bersuka cita kembali. Haleluya. Tuhan Yesus datang membawa harapan bagi si janda. Saya katakan tadi Tuhan Yesus bertanggung jawab atas apa yang dikatakannya kepada si janda. Ayat 14, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ayat 14 berkata, sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Sangat jelas ya tulisannya ya. Menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Budaya pada waktu itu. Ya, hukum Taurat berkata, kalau ada orang mati disentuh oleh orang yang hidup, maka orang yang hidup ini akan menjadi najis. Yesus tahu itu. Hukum agama pada waktu itu nggak boleh nyentuh orang mati. Kenapa kok Yesus nyentuh? Sebetulnya Bapak Ibu, kisah ini sedang menggambarkan siapa Yesus itu. Yesus rela menajiskan dirinya untuk menghidupkan si mati. Ini nanti yang akan bakal dikerjakannya bagi dunia. Yesus rela menajiskan dirinya untuk dunia. Memikul dosa dunia termasuk saudara dan saya. Ya, termasuk kita. Siapa sih kita ini? Kita ini sebetulnya orang-orang mati. Mati dalam artian terpisah dari Tuhan Allah. Yesus mengasihimu dan mengasihiku. Dia punya belas kasihan. Dia digerakkan oleh belas kasihan. Dia datang ke dunia, memikul dosa dunia. Supaya oleh kematiannya, orang yang percaya kepadanya dihidupkan. Dipulihkan hubungannya dengan Tuhan Allah. Keterpisahan dengan Tuhan Allah itulah kematian. Ya, saya ulangi, keterpisahan dengan Tuhan Allah itulah kematian. Saudara ingat kisah Taman Eden? Tuhan Allah memberi perintah kepada Adam dan Hawa. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi buah pohon yang di tengah-tengah itu jangan ya. Karena kalau kamu makan itu kamu pasti mati. Dan kenyataannya Adam melanggar, Hawa melanggar. Tapi mereka mati enggak secara jasmani? Ya enggak. Tapi apa yang mati? Rohaninya. Terpisah dari Tuhan Allah, diusir dari Taman Eden. Ya, diusir keluar. Jauh dari Tuhan Allah. Dan penderitaan menjadi bagian kehidupan manusia turun-temurun. Ya, itu dia. Jadi mati itu artinya terpisah dari Tuhan Allah. Tuhan Yesus rela menajiskan dirinya, memikul dosa manusia. Agar setiap orang yang percaya kepadanya dihidupkan. Dan puji Tuhan, Yesus kita bukan Yesus yang mati terus. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitannya menjaminkan kemenangan buat kita. Haleluya, haleluya. Yesus itu Tuhan yang mengasihi setiap orang. Yesus itu Tuhan yang mengasihi setiap orang yang susah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus berani melanggar hukum pada waktu itu. Karena sesungguhnya dia adalah Matius 5 ayat 17. Kita lihat ya. Oke, Matius 5 ayat 17 kita baca 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi.
Aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi apa? Melainkan untuk menggenapinya. Ternyata Yesus yang adalah Tuhan kita, dia menggenapi hukum Taurat. Ya, dia menggenapi, dia menyentuh usungan orang mati itu. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita lihat ayat 15. Mujizat terjadi. Ayat 15 dikatakan, sama-sama yuk baca. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ini beneran apa enggak gitu ya. Mungkin semua orang pada waktu itu dikatakan di ayat selanjutnya nanti ketakutan, tercengang. Kok iso yo? Kok iso? Di dalam perjanjian lama mereka mungkin pernah mendengar tentang Elia yang membangkitkan anak janda di Sarfat. Mungkin mereka juga pernah mendengar Elisa yang membangkitkan anak janda di Sunem. Ya, Sunem ini dekat dengan Nain ini ya. Mungkin mereka pernah mendengar itu. Tetapi ini tidak pakai seperti yang dilakukan oleh Elia dan Elisa. Kalau Elia dan Elisa mereka melakukan sesuatu. Mereka berseru kepada Tuhan. Sehingga nyawa anak-anak itu kembali. Tetapi Tuhan Yesus ngomong toh. Anak muda, ayo bangkit bangun no. Wes ngono toh. Langsung bangkit bangun. Kalau istilahnya Pak Tembel minggu lalu, keren. Ya, keren Pol. Yesus kita keren Pol kata dia ya. Ya, Yesus melakukan mujizat. Mujizat terjadi. Ibu janda ini melihat itu. Tentu apa yang terjadi di dalam dirinya? Kau ubah ratapku jadi. Ya. Ratapan menjadi tarian. Duka cita menjadi sukacita. Harapan yang sudah hilang muncul. Nah ini loh. Itulah Tuhan Yesus kita. Tetapi ada satu hal sebetulnya yang dilakukan oleh si janda ini tadi. Ketika Tuhan Yesus berkata jangan menangis, dia merespon. Pasti ada respon. Pasti ada respon dari janda ini. Seolah-olah dia mau berkata silakan. Ya. Dia bersedia ditemui dan dia bersedia untuk melakukan perkataan Yesus. Sehingga akhirnya dia melihat dan mengalami mujizat. Ya, mujizat terjadi. Dia pasti bersuka cita. Harapannya yang sudah hilang muncul kembali. Ya toh? Dia yang tadinya sudah kehilangan anak, sekarang ada lagi anaknya. Yesus datang menawarkan pertolongan bagi si janda yang susah. Bagi janda yang putus asa. Bagi janda yang sudah tidak punya harapan dan hancur. Tanpa janda itu meminta. Inilah perhatian Tuhan terhadap setiap orang yang menderita. Tuhan Yesus melakukan mujizatnya. Saya mau katakan kepada kita, Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dia adalah pembuat mujizat sejati. Jika saat ini saudara, hidupmu berada di dalam suasana yang kelam. Tadi WL berkata, Tuhan Yesus ada di sini. Dia sedang menemuimu. Maulah membuka diri, ditemui oleh Tuhan Yesus. Izinkan dia melakukan sesuatu di dalam hidupmu. Bagianmu berserah dan berkata, Tuhan ini aku. Dan engkau akan melihat mujizat itu nyata. Haleluya. Dan di ayat 16 dan 17, kemuliaan bagi Allah dan berita tentang Yesus disiarkan. Ayat 16 dan 17 berkata, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah
telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Mujizat terjadi, kemuliaan bagi Allah. Semua orang memuliakan Allah. Mereka melihat, ada yang melihat Yesus sebagai nabi yang besar. Tetapi ada juga yang berkata, Allah telah melawat umatnya. Lawatan Tuhan kepada si janda, kepada yang menderita, mendatangkan mujizat. Maukah engkau dan aku juga mengalami hal semacam ini? Hal yang spektakuler di dalam kehidupan. Kalau minggu lalu kita mendengar bagaimana Pak Tembel itu diubahkan oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Serusak apapun orang itu, tapi dia ada di dalam rancangannya Tuhan. Dan Tuhan sanggup untuk membuat rancangan itu menjadi nyata di dalam hidupnya. Karena dia merespon melaku nang gereja masuk. Kalau kita ingin mengalami hal-hal yang semacam itu, mari masuk kepada Tuhan. Lebih dalam dan lebih dalam lagi. Haleluya. Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanku? Dialah Yesus. Dia sanggup untuk membelah laut bagimu. Sehingga engkau bisa berjalan di atasnya. Dia mampu meneduhkan badai. Sekalipun badai itu mengamuk. Kenapa? Karena dia Tuhan atas badai. Dia Tuhan atas hidupmu. Percayakan sungguh-sungguh hidupmu kepada Tuhan. Jangan lagi bermain-main sama Tuhan. Terima tawarannya pada pagi hari ini. Dia siap untuk melakukan mujizat bagimu. Bagi siapa saja yang saat ini sedang mengalami kesusahan. Atau apakah itu di pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam apa saja yang kau alami dalam hidupmu. Halo, masih ada Tuhan Yesus. Dia sanggup untuk melakukan sesuatu yang besar yang mungkin tidak pernah kau pikirkan sebelumnya. Seperti cerita saya di awal tadi. Saya tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi dengan diri saya. Tetapi Tuhan Yesus memikirkan. Dan dia melanjutkan rencananya di dalam hidup saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Yang membelah laut itu adalah Tuhanmu. Yang meneduhkan badai pun itu adalah Tuhanmu. Percayalah kepadanya. Mari kita meneduhkan diri kita. Lihat dirimu saat ini. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Itulah Tuhan kita Bapak Ibu. Ingat apa yang Tuhan telah lakukan di zaman dulu. Kuasa itu masih tetap nyata loh sampai sekarang. Bagian kita cuma satu. Terima uluran tangannya hari ini. Terima uluran tangannya. Engkau bukan hanya sekedar ada di dalam gereja ini dan duduk diam. Tapi temuilah dia. Dia mau bertemu dengan engkau. Miliki iman di dalam dirimu. Bahwa dia sanggup untuk melakukan segala perkara. Ya, mari katakan. Yang membelah laut itu adalah Tuhanku. Yang teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa. Yang pegang hidupku. Yang buka jalan bagiku. Sungguh dia pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut. Yang membelah laut. Yang teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku.
Silakan singers. Di dalam kelemahanku Seringkali kita lemah, sempurna, tapi kuasa Tuhan itu sempurna. hebatnya tantangan Mungkin tantangan di dalam hidup kita berat, lebih hebat Tuhan, tapi percayalah Tuhanmu lebih hebat. berserah Bagian kita berserah. kepadamu. Yang membelah laut, Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. katakan Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. adakah di antaramu hari ini, pagi ini yang berputus asa? Himpitan demi himpitan menghimpitmu. Di depan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kok kayak buntu kabeh. Saya mau katakan, Yesus adalah Tuhan. Dia sanggup untuk menolongmu. Dia sanggup untuk menolongmu. Dia datang kepadamu pagi hari ini. Buka dirimu dan buka hatimu. Dan terima Dia. Terima Dia, terima uluran tangannya. Dan engkau akan melihat mujizat itu. Mari, siapa yang berbeban berat, engkau boleh bangkit berdiri di tempat dan berkata, Tuhan, aku datang, ini aku Tuhan. Aku mau mendapatkan kelegaan. Seperti janda Nain itu, dia boleh mendapatkan kelegaan di dalam hidupnya. Karena Tuhan Yesus datang melawatnya. Pagi ini adalah lawatan Tuhan buatmu. Terima lawatannya. Terima lawatannya. Jangan engkau menangis lagi. Dia Allah membuat mujizat. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa Oh, haleluya. hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah laut. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat. Kau membuat mujizat sejati. Amin. Dan saya mau katakan, Yesus membuat mujizat sejati. Katakan dengan sungguh, Yesus. Yesus membuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Yesus membuat mujizat sejati. Bapa, Engkau melihat setiap anak-anakmu yang saat ini sedang berdiri. Firman-Mu sudah diberitakan. Kami melihat Engkau Tuhan. Biarlah lawatan-Mu terjadi. Amin. Lawatan-Mu terjadi bagi setiap anak-anak-Mu. Seperti Engkau melepaskan janda Nain yang menderita itu dari penderitaannya. Biarlah pada pagi ini Tuhan, Engkau melawat anak-anak-Mu ini. Dan Engkau melakukan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau belum selesai.
Engkau belum selesai dengan mujizat-Mu. Mujizat-Mu masih ada Tuhan. Dan itu Engkau sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Amin. Tuhan, aku percaya setiap kami mengalaminya. Mengalaminya. Karena kami punya Tuhan yang hebat. Lebih hebat daripada tantangan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Apapun yang ada di depan kami, kami percaya semua ada di dalam rancangan-Mu. Dan rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan. Rancangan-Mu rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapak untuk jaminan firman-Mu. Dan biarlah sungguh semua anak-anak-Mu ini boleh mengalami pertolongan-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita semua adalah orang-orang yang najis. Dan Tuhan Yesus telah menajiskan dirinya bagi kita. Ini adalah sebuah anugerah. Supaya engkau dan aku hidup. Hidup. Untuk memuliakan Allah. Dan untuk menyatakan berita tentang Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini kami semua jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang telah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Karena sesungguhnya siapakah kami ini? Kami ini adalah orang-orang yang najis. Kami ini adalah orang-orang yang selayaknya binasa. Tetapi Engkau telah menajiskan diri-Mu. Engkau dibuat menjadi dosa karena kami. Supaya kami boleh hidup. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan ini. Maka bawalah kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memuliakan Engkau. Dan senantiasa memberitakan tentang Yesus yang telah menghidupkan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, banyak orang di sekitar kami yang belum mengenal Engkau. Biarlah kami boleh menjadi penyiar-penyiar berita tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat-Mu turun bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau. Yang membelah laut, Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi kita katakan yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kita katakan Yesus membuat mujizat sejati. Yesus membuat mujizat sejati. Sekali lagi kita katakan Yesus membuat mujizat. Yesus membuat mujizat sejati. Amin, amin. Saya persilahkan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Yakinkan dirimu bahwa kita punya Yesus. Yesus yang sanggup membuat mujizat dan Dia adalah pembuat mujizat sejati di dalam hidup kita. Amin. Jadi ada tantangan apapun di hadapan kita, sebesar apapun, kita jangan lupa ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Saudara, mari bersama kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat buat bangsa kita dan juga jemaat IRC. Mari kita nyatakan kuasa Tuhan Yesus atas bangsa kita, atas seluruh jemaat, agar supaya Tuhan memberkati bangsa dan jemaat IRC. Amin. Untuk bangsa dan negara nanti Evata yang akan berdoa, dan buat jemaat IRC nanti Kak Ati yang akan berdoa. Mari bersama kita siapkan hati kita untuk berdoa. Engkaulah Tuhan atas bangsa kami. Engkau Tuhan yang begitu mengasihi Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di dalam rancangan-Mu yang besar. Segala tantangan, segala rintangan, segala kesulitan yang ada pada bangsa ini, kami percaya Engkau lebih dari segala tantangan ini.
Tuhan, kami percaya kasih-Mu meliputi bangsa kami. Tuhan, kami percaya berkat-Mu selalu tercurah atas bangsa ini. Dan kami percaya bangsa kami akan naik semakin tinggi karena Engkau yang mengangkat. Dari bangsa ini akan mengalir berkat sebagaimana Engkau memberkati bangsa kami. Tuhan, biarlah hati-Mu yang penuh kasih atas bangsa ini Kau taruh pula di hati kami. Biarlah hati kami selalu berpenuh dengan belas kasih atas bangsa ini. Biarlah hari demi hari kami selalu menaikkan doa, kami menaikkan berkat bagi bangsa kami. Kami percaya kesejahteraan bangsa kami ada ketika kami mengangkat tangan memberkati bangsa kami. Tuhan, terima kasih untuk bangsa yang besar ini. Terima kasih untuk bangsa yang penuh berkat. Terima kasih Engkau menempatkan kami di bangsa Indonesia ini. Kami mengasihi bangsa Indonesia seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi Indonesia. Terpujilah nama-Mu. Amin. Terima kasih Engkau telah berfirman melalui hamba-Mu kepada setiap jemaat-Mu. Tuhan, kami tahu bukan suatu kebetulan kami mendengarkan firman yang luar biasa. Dan kami percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Biarlah setiap jemaat yang mendengarkan firman ini sungguh meresponnya dengan benar. Dan kami mengalami mujizat demi mujizat. Yang susah dihiburkan, yang sedang sakit, dalam nama Tuhan Yesus terima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Yang sedang di dalam persoalan, Tuhan Yesus sanggup membelah laut, membukakan jalan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pergumulan apapun, Engkau Tuhan mendengarkan dan menjawabnya. Terima kasih Bapa. Biarlah kami setiap jemaat-Mu membawa diri kami lebih lagi mendekat kepada Engkau, Sang Pembuat mujizat. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mau melihat kedahsyatan kuasa-Mu dialami oleh setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Amin. Sungguh kita percaya Tuhan sudah menjawab doa kita. Amin. Mari sekarang bersama kita siapkan persembahan kita. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaanmu, buat penyertaanmu, buat mujizat demi mujizat yang sudah boleh kami alami. Pada pagi hari ini kami mau memberi buat pekerjaanmu di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Kami percaya berkat Tuhan akan ada atas seluruh jemaat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh Tuhan Yesus kita itu Tuhan Yesus yang ajaib, amin. Kasih setianya tidak pernah berubah. Dia selalu ajaib dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Sungguh Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya.
Yesus yang ajaib, kami rindu mau memberkati dan berdoa juga buat saudara-saudaraku yang berulang tahun sepanjang seminggu kemarin ataupun berulang tahun pernikahan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Kami persilakan untuk bangkit berdiri, kami rindu mau berdoa dan juga memberkati saudara. Mari kita katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Bapak, kami memberkati setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati setiap kehidupannya Tuhan. Engkau yang mencurahkan berkat dan mujizat bagi mereka ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan dalam kehidupannya sehari-hari, biarlah menyatakan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan. Biarlah Engkau sendiri yang menyatakan mujizat-Mu atas keluarga mereka. Biarlah mereka mulai menyatakan kasih-Nya bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat datang buat jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kami adalah saudaramu di Kota Malang. Kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Sekali lagi kami katakan selamat datang dan Tuhan Yesus memberkati ya. Saya lihat ada Ariel ya. Tuhan Yesus memberkati Ariel. Kami adalah saudaramu di Kota Malang. Saudara, ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama, kegiatan rohani gereja hari Selasa jam 7 malam di tempat ini ada doa malam. Kami mengundang jemaat untuk ayo kita sama-sama berdoa ya di tempat ini pada hari Selasa jam 7 malam. Dan untuk Bible study kita ada lewat grup WhatsApp itu setiap hari Kamis jam 7 malam juga. Kami mengundang buat jemaat-jemaat yang belum tergabung di dalam grup WhatsApp Bible study, silahkan menghubungi Kak Rida atau Kak Roslin ya. Nanti akan dimasukkan di dalam grup Bible study WhatsApp jemaat supaya kita sama-sama bertumbuh setiap hari semakin mengenal Tuhan kita dan kita semakin mengetahui akan kebenaran firman Tuhan kita. Firman Tuhan yang kita punya tuh hebat loh saudara. Kalau kita tidak membaca, kita tidak mempelajarinya rugi besar karena banyak hal yang akan kita temukan di dalam setiap hari kita belajar tentang firman Tuhan. Lalu berikutnya untuk ibadah pemuda setiap hari Sabtu jam 5 sore di gedung basement ERC ya. Buat pemuda-pemuda kami mengundang untuk ikut di dalam ibadah pemuda pada hari Sabtu jam 5 sore. Dan untuk sekolah minggu dan juga remaja setiap hari Minggu di tempat ini pada jam 9.30 pagi. Dan ibadah kita jam 7.30 pagi. Untuk berikutnya untuk medical check up pada tanggal 30 November kami mengundang jemaat yang setiap hari pengen tahu kondisi kesehatannya, pengen tahu lebih lagi, ayo kita ikut sama-sama di medical check up dan juga mungkin Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan bisa membantu menawarkan kepada teman-teman ya yang kita tahu mungkin mereka sering melakukan medical check up, mumpung ada medical check up murah bersubsidi ya, kita ajak teman-teman atau kerabat kita yang membutuhkan untuk ikut pada tanggal 30 November di ERC. Lalu untuk berikutnya dari tim dana panitia Natal ERC sudah melakukan penggalangan dana melalui penjualan paket makanan yang akan dikirim mulai tanggal 16 November Sabtu minggu depan ya. Untuk yang mau memesan atau membantu untuk promosi ke saudara-saudara atau kerabatnya, boleh nanti bisa menghubungi saudari Ika atau Herlina ya. Jadi kita ayo sama-sama kita tawarkan kepada teman-teman kita, itu semua keuntungannya 100% untuk kegiatan Natal kita. Dan juga untuk jemaat ada di belakang nanti ada amplop persembahan dana Natal buat jemaat yang mau ikut terlibat ambil bagian, boleh nanti minta di belakang
ini ada amplop persembahan untuk dana Natal ya. Kita semuanya kita pakai untuk acara dana Natal kita. Itu saja pengumumannya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita mau terima berkat Tuhan. Dia Allah yang layak untuk terima segala pujian, penghormatan dan pengagungan dari kita. Mari bersama kita katakan layaklah. Setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau, biarlah kiranya berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup mereka. Kami juga menyerahkan Bapak dan Ibu Gembala kami, biarlah kiranya mereka senantiasa berada di dalam perlindungan Tuhan. Yang terbaik senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir pada hari ini. Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu siapa mereka. Maka biarlah semuanya berada di dalam pagar berkat-Nya Tuhan. Terima kasih Bapak, ya terima kasih. Yang sekolah Tuhan berkati sekolahnya. Yang bekerja Tuhan berkati pekerjaannya. Yang berusaha Tuhan berkati usahanya. Biarlah semua mereka makin hari makin meningkat. Apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah sungguh berkat-Mu dinyatakan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh berkat tercurah bagi setiap kita. Mari kita katakan berkat tercurah.